Ini adalah video yang menjelaskan bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan remote di perusahaan internasional dengan klien internasional dengan gaji USD ataupun double digit lebih. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Calvin Manik. Saya CEO dan founder dari Cook Creatives dan Fullfine. Dan dari perusahaan-perusahaan saya sudah menempatkan lebih dari 40 plus orang Indonesia ke perusahaan-perusahaan Fortune 500 di Amerika, e-commerce dengan omset triliunan di UK, produsernya Mr. Beast, Tai Lopez, dan juga 40 plus perusahaan lainnya. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara persis kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan internasional seperti ini, menaikkan pendapatan kamu, dan melakukan semuanya secara remote, seperti orang-orang ini. Oke, perkenalkan nama saya Nizar. Dari Fullfine saya banyak banget dapat benefit gitu ya, dari mulai offer pekerjaan remote di luar negeri gitu. Terus saya sekarang bekerja di agensi marketing di luar negeri sebagai video editor dan gajinya kisaran 2 digitan. My name is Vidi. I'm a full-timer junior art director at Singapore agency. This program is really helpful for those of you who wants to remote job with a overseas company. And now I'm earning around 2 digits in rupiahs. Nah, sudah cukup yakin untuk nonton video ini sampai akhir? Keluarkan catatanmu, benar-benar catat apa yang saya omongkan karena semuanya sudah terbukti untuk membantu kamu mendapatkan pekerjaan internasional. Let's start. Yang pertama, dengan tren globalnya terlebih dahulu. Menurut Statista, proporsi orang yang bekerja secara remote berkembang dari 20% di 2020 ke 28% di 2023. Dan tren itu akan terus naik. Dalam arti, banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, di UK yang membayar dalam dolar dan pound sterling akan terus mencari pekerja-pekerja remote yang kompeten untuk membantu mereka grow perusahaan mereka. Tetapi mereka tidak selalu harus mencari karyawan tersebut di negara mereka sendiri. Sudah ada tren di dunia online bisnis seperti e-commerce, marketing agency, dan lain-lain untuk meng-hire karyawan mereka di daerah-daerah seperti Indonesia, Filipina, South Africa, Ukraine, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka akan mau menghemat biaya. Apa yang dianggap murah di sana untuk sebuah karyawan itu sudah cukup baik di Indonesia. Seperti contohnya salah satu student Fullfine, Nizar, yang awalnya mendapatkan gaji dengan levelnya seperti di Bandung, langsung mendapatkan double digit setelah bekerja di perusahaan internasional. World Economic Forum pun memprediksi pada tahun 2030 angka itu akan menjadi 25% atau 92 juta pekerja di seluruh dunia yang akan remote. Which means masih banyak opportunity untuk kamu mendapatkan posisi di perusahaan luar negeri untuk menjadi pekerja remote. Ingat, kamu tidak perlu menjadi karyawan tetap dan memerlukan visa atau apapun itu. Dan kamu bahkan bukan bekerja sebagai freelance, kamu bekerja layaknya seorang full time dengan status independent contractor. Jadi sudah banyak bisnis-bisnis online dan juga perusahaan-perusahaan internasional yang mencari independent kontraktor ini dari negara-negara seperti Indonesia untuk bekerja layaknya full-time employee yang digital. Jadi itulah kesempatan kamu. Nah, di pasaran sekarang apa sih keahlian yang lagi laku banget? Jadi dari klien-klien saya ada 2 keahlian yang sekarang menjadi sorotan dan juga carian dari perusahaan-perusahaan internasional. Apalagi di daerah seperti Indonesia dan Filipina. Terbagi menjadi 2, yaitu Virtual Marketing Assistant, yaitu seorang asisten virtual yang bisa membantu berbagai hal secara generalis, yaitu seperti social media marketing, sedikit ngedit video, sedikit bikin artikel, ngeposting, bantu research, dan lain-lain. So, asisten yang cukup luas bidangnya dan cakupannya. Dan yang kedua itu adalah orang kreatif, yaitu video editor dan designer. 2 posisi inilah lewat perusahaan saya yang telah saya analisis menjadi posisi yang paling laku, chance-nya paling banyak, dan masih banyak perusahaan di Amerika dan di Eropa luar sana yang mencari orang-orang tersebut di daerah Indonesia dan Filipina. Jadi 2 keahlian inilah yang harus kalian tekuni. Nah, untuk menjadi seorang virtual assistant, of course kamu sendiri harus belajar beberapa topik dan keahlian. Yang pertama, digital marketing. Sudah banyak kelas online sekarang, bahkan di YouTube ataupun di bootcamp-bootcamp yang sudah mengajarkan ini. Yang kedua, lead generation atau bagaimana cara menghasilkan leads, yaitu menggunakan software-software seperti Apollo, Smart Lead, dan lain-lain untuk menghasilkan leads buat klien kalian. Yang ketiga, menggunakan project management tools seperti Asana, Monday, ClickUp, Trello untuk mengorganisir tugas-tugas atau task-task yang harus klien kalian selesaikan. Jadi sebagai virtual assistant, ini adalah 3 dari contoh tugas-tugas yang mungkin kamu kerjakan. Dan sebagai video editor dan designer, kebanyakan adalah untuk social media konten organik dan juga iklan. Konten organik seperti yang kalian lihat di TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan iklan seperti yang kalian bisa lihat kalau misalnya sebuah brand khususnya e-commerce menjalankan paid ads campaign. Jadi hal-hal inilah
yang harus kalian pelajari untuk start membuild skill kalian. Harapannya adalah orang-orang yang menonton ini sudah mempunyai background dalam ini dan kalian sudah cukup siap untuk langsung ke bagian selanjutnya video ini, yaitu cara mendapatkan klien internasional. Nah, ada 3 metode untuk mendapatkan klien internasional. Metode ketiga adalah metode yang paling jarang digunakan oleh VA ataupun remote talent dan yang paling efektif, karena itulah metode yang saya gunakan untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan Fortune 500, untuk mendapatkan produser MrBeast, dan untuk mendapatkan Tai Lopez sendiri, yaitu metode nomor 3. Jadi tonton terus, catat. Metode pertama adalah Upwork dan Fiverr. Saya rasa ini cukup mainstream, apalagi jika Anda pernah coba mendapatkan kerjaan freelance internasional. Upwork dan Fiverr adalah freelancing platform yang sudah cukup populer dan saya yakin banyak orang Indonesia sudah pakai. Tetap menjadi batu loncatan atau first step yang sangat baik jika kamu ingin mencoba. Tapi pekerjaan-pekerjaan di dalam Upwork dan Fiverr itu kebanyakan adalah pekerjaan lepasan atau pekerjaan satuan per project. Dan inilah bukan yang saya ingin ajarkan di video ini. Jadi pertama, kamu bisa mulai di Upwork dan Fiverr, apalagi kalau kamu tidak punya banyak portofolio atau pengalaman kerja, untuk mendapatkan sense bagaimana cara kerja dengan klien internasional atau perusahaan internasional. Yang kedua adalah personal branding plus Dream 100 outreach. Apa nih Mas Calvin artinya? Personal branding dan Dream 100 outreach itu adalah cara paling efektif untuk bukan hanya mendapatkan pekerjaan, tapi bahkan untuk mendapatkan klien seperti saya. Jadi yang pertama, personal branding itu kalian harus merapikan LinkedIn dan Twitter kalian. Jadi saya tidak merekomendasi kalian terlalu banyak mendouble di Instagram, karena kebanyakan bisnis-bisnis itu tidak di Instagram untuk mencari talent. Tapi surprisingly di LinkedIn, of course orang-orang pada ke LinkedIn untuk mencari talent. Tapi di Twitter surprisingly juga banyak yang mencari talent lewat Twitter untuk perusahaan-perusahaan online atau e-com business. Jadi yang kalian harus lakukan adalah kalian memastikan profil kalian itu di LinkedIn dan juga di Twitter itu sudah fully optimized. Apa artinya? Artinya adalah bio kalian benar-benar terstruktur. Kalian benar-benar memberitahu 3 hal. Yang pertama, kalian siapa, aka misalnya nama saya Calvin, saya seorang video editor. Yang kedua, pencapaian kalian apa, misalnya saya sudah menghasilkan 200 juta views. Dan yang ketiga, link kepada portofolio atau past work kalian, bahkan even testimonial. Jadi kalian harus memastikan ada 3 hal ini di dalam bio kalian. Itu yang maksudnya optimasi profile. Dan yang kedua, itu kita harus post konten. Lah Mas, saya kan bukan content creator, saya cuma mencari pekerjaan. Itulah yang akan membedakan mana yang akan dilirik dan di hire dengan yang tidak. Jadi di sosial media kalian harus posting 4 kali seminggu, which includes 1 postingan portofolio, 1 testimonial dari rekan kerja atau perusahaan sebelumnya, 1 postingan analisa atau opini tentang industri kalian. Jadi kalau misalnya kalian video editor, kalian bisa highlight style baru dari influencer tertentu yang akan menurut kalian menjadi populer, contohnya. Dan yang terakhir 1 portofolio lagi. Jadi cukup kalian ngepost 4 hal ini setiap minggu dan kalian akan sangat stand out di sosial media pada saat kalian mulai apply atau pada saat kalian reach out. Oke, kalau kalian sudah punya 2 hal ini, yaitu bio dengan profil optimal dan juga konten, maka kalian sudah siap untuk cara pertama adalah apply di LinkedIn seperti biasa, apply seperti layaknya kalian melihat job opening di LinkedIn. Yes, of course. Tapi di LinkedIn dan Twitter ada metode yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan perusahaan internasional dan kerja remote. Namanya adalah the Dream 100 Outreach Method. Apa ini, Calvin? Ini adalah kalian melist 100 perusahaan impian kalian yang masih realistis, dan juga kalian secara spesifik mencari tahu dari 100 perusahaan tersebut karya apa yang kalian bisa buat secara gratis sebagai modal untuk kalian reach out ke mereka dan menanyakan apakah kalian boleh bekerja dengan mereka. Jadi ini sangat efektif banget. Ini salah satu cara saya mendapatkan klien-klien besar saya, itu tim saya membuat video gratis kepada klien-klien yang saya pengen banget kerja sama mereka. Oke? Salah satunya Tai Lopez. Kami membuat video gratis, kami dilirik, jadinya kami diangkat masuk ke dalam tim internal mereka. Jadi cara ini walaupun terdengar sangat susah, makan waktu, tapi cara ini paling efektif, murni karena no one else is doing it. Oke? Jadi list 100 perusahaan tersebut, bikin pekerjaan gratis, dan kirimkan cold DM, baik di Twitter ataupun di LinkedIn email, mengirimkan hasil tersebut kepada mereka, ya. Kalian bahkan juga bisa meng-email mereka kalau perlu. Dan dari situ kalian baru menanyakan apakah mereka tertarik untuk melihat portofolio kalian lebih jauh ataupun tertarik untuk trial dengan kalian gitu. Jadi ini salah satu cara yang underrated dan tidak banyak kelas-kelas mengajarkan, karena kebanyakan kelas mereka hanya perlu mendapatkan pekerjaan itu sekali, sedangkan perusahaan saya harus mendapatkan klien berkali-kali tiap bulan. Jadi ini cara yang proven, siapapun bisa melakukan.
Oke, jadi itu metode 2, personal branding. Dan metode 3 yang tidak ada remote talent melakukan itu adalah menggunakan cold email. Yes, cold email. Jadi mengimail perusahaan-perusahaan yang kamu ingin mereka memperkerjakan kamu. Tapi kamu harus ingat, ini tidak scalable ataupun ini tidak bisa dilakukan secara massal. Kalau menurut orang-orang, kalau saya ada caranya. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu menggunakan tools cold email blaster AI dari Amerika namanya Smart Lead. Oke, mereka punya free plan. Smart Lead ini akan memblast cold email kalian secara massal kepada perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan. Oke, kamu bisa start membuat dari Dream 100 tersebut atau tambah-tambahkan lagi Dream. Mereka bisa mengirimkan lebih dari 1000 email per hari. Kalau misalnya kalian tahu caranya. Jadi bagaimana cara menggunakan tools ini? Yang paling pertama kita harus membeli domain terlebih dahulu. Jadi kamu harus membeli website. Ya, kamu bisa membaca tutorial online untuk melakukan ini. Kamu membeli website dan kamu membuat email menggunakan website tersebut. Contohnya misalnya calvin@calvinmanik.com. Oke. Dengan email tersebut, kamu mengupload email tersebut ke Smart Lead. Di Smart Lead, kamu harus memanaskan email tersebut selama 2 minggu untuk memastikan email tersebut tidak masuk ke spam. Oke. Setelah kamu memanaskan email selama 2 minggu, baru kamu mulai bisa secara massal mengirimkan email. Dan ini cara yang lebih efektif ketimbang satu persatu mengemail perusahaan. Karena di sini kamu bisa memakai template, kamu juga bisa memakai format-format untuk mendapatkan reply dan ketertarikan dari orang-orang. Bayangkan jika kamu bisa mengirim ke 2000 perusahaan dalam waktu 1 bulan, for example. Berapa persen kemungkinan kamu akan mendapatkan satu saja pekerjaan? Tentu tinggi, bukan? So, ini cara paling underrated yang remote worker tidak pernah pakai. Kenapa? Karena setupnya cukup sulit. Tapi subscribe ke channel ini dan juga follow terus perjalanan saya dan juga Full Fine. Saya akan ajarkan secara persis step by step cara melakukan ini. Karena saya sudah melakukan ini sendiri untuk mendapatkan klien-klien saya yang besar. So this is exactly what I did. Okay? It's a game of numbers. Semakin banyak kalian kirim, semakin banyak kemungkinan kalian keterima di pekerjaan internasional secara remote. Okay? Dan bahkan kalau kalian kirim cukup banyak, kalian bisa membandingkan gaji juga. So keep that in mind untuk metode ketiga ini. Oke, sekarang asumsi kalian sudah mendapatkan klien. Bagaimana cara kalian meretain atau mendapatkan value terbanyak dari klien tersebut atau dari perusahaan tersebut? Kalau kalian mendapatkan full-time independent contractor job, well done. All you have to do di dalam pekerjaan tersebut, pastikan kamu melakukan pekerjaan yang baik, pastikan kamu ada kesempatan dipromosi dan benar-benar melakukan pekerjaan yang bos kalian suka. Good. Tapi kalau misalnya kalian tidak full time tapi mendapatkan pekerjaan internasional, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yaitu yang pertama, kalian bisa menentukan harga dengan paket berbeda-beda. Kalian bisa ada part time, kalian bisa ada per project, dan juga kalian bisa ada full time. Untuk seorang editor atau seorang VA, kalau misalnya kalian bingung gimana ya mas cara saya memasarkan atau mengetahui harga saya, cukup simple. Kalian bisa ke Fiverr atau Upwork. Kalau kalian lihat sebuah video dijual $10 dan kalian merasa kalian bisa mengerjakan video tersebut dalam waktu sejam, berarti ya harga kalian $10 per jam. Berarti kalau misalnya $10 per jam, berarti per bulan kalian $10 dikali 176. Berarti kalian harganya kira-kira $1.760 per bulan. Itu contoh simple dan on top of my head cara menentukan harga. Dan selanjutnya adalah komunikasi. Ada beberapa hal tips dari saya yang bisa kalian lakukan secara komunikasi untuk memastikan klien tersebut stay. Yang pertama, selalu check-in di awal hari untuk memberitahu kepada klien atau bos kalian apa yang akan kalian kerjakan pada hari itu. Yang kedua, kuasai tools project management seperti Trello, ClickUp, Asana, dan lain-lain untuk memastikan kalian bisa mengorganisir task dengan baik. Dan ketiga, bersifat proaktif, inisiatif, dan transparan. Ini sangat penting, sangat simple tapi tidak banyak orang melakukan. Dan percayalah kepada saya, salah satu alasan klien-klien saya stay sangat lama dengan saya adalah kita proaktif, inisiatif, dan transparan. Exactly that. Saya punya klien-klien besar saya sudah stay 2 tahun lebih bersama Kukreatif ataupun Full Fine. So trust me, this works. Jadi itulah cara persis untuk mendapatkan klien internasional dari pengalaman saya dan juga student-student saya. Nah, kebetulan kita akan mengadakan program baru untuk membimbing dan mengajarkan orang-orang Indonesia mendapatkan pekerjaan internasional secara remote dengan gaji USD. Oke? Misi saya adalah memperkerjakan 1000 orang di perusahaan-perusahaan Amerika secara remote dan meningkatkan pendapatan mereka. 1000 orang Indonesia. Jika kamu tertarik untuk menjadi salah satu dari 1000 orang tersebut, cek link di description di bawah. Karena kami mempunyai program beasiswa yang kamu bisa apply untuk dibimbing oleh saya dan tim saya sampai kamu dapat pekerjaan remote di perusahaan Amerika.
full gratis jika kamu lolos tahap seleksi kami. So klik link di bawah untuk hal tersebut dan juga course kami dan hal-hal seru lainnya. So my name is Calvin, terima kasih sudah membaca dan hopefully it was useful. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah ini atau kalian boleh langsung email saya di calvin@fullfine.co jika kalian ada pertanyaan. Dan saya pribadi akan menjawab. Terima kasih semua.